4 pelaku pengeroyokan hingga tewas terhadap mahasiswa di Makassar ditangkap tim Reskrim Polsek Rapocini, Makassar. Tersangka nekat menganiaya korban karena sakit hati telepon genggamnya dicuri. Satu persatu tersangka penganiaya mahasiswa hingga tewas dijemput petugas Polsek Rapocini, Kota Makassar di kediamannya masing-masing. Pelaku diamankan usai polisi menerima laporan pihak rumah sakit kedatangan pasien dibawa dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil olah TKP, diketahui korban dianiaya di gedung tingkat sekretariat mahasiswa di Jalan Minasa Upa, Minggu dini hari tadi. Polisi menyita baju dan batu yang diduga digunakan pelaku menganiaya korban. Belakangan tersangka diketahui senior korban di kampus yang sama. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menganiaya karena sakit hati, telepon genggam milik temannya dicuri korban. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Bahagia Kota Makassar untuk mendapatkan pertolongan, namun akhirnya meninggal dunia. Menerima informasi dari Rumah Sakit Bahagia Minasota bahwa telah datang beberapa orang yang membawa seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dalam keadaan sudah meninggal. Kemudian dari hasil penyelidikan anggota bahwa anggota Reskrim Polsek Rapocini bahwa pelaku tersebut ternyata telah dilakukan penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga dari kelompok oknum salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Makassar. Selain menangkap tersangka, polisi menyita 3 unit motor guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk dilakukan otopsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Remaja berkebutuhan khusus berusia 16 tahun yang hilang sekitar 3 minggu ditemukan bersama dengan penculiknya. Korban yang merupakan warga Kemayoran, Jakarta Pusat ditemukan di Jawa Timur. PAW remaja berkebutuhan khusus berusia 16 tahun telah kembali ke rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat setelah 3 pekan hilang tanpa kabar. Korban sempat trauma, namun kondisinya membaik dan sudah dapat berinteraksi dengan keluarga. Alhamdulillah dia udah sehat ya. Dia udah riang lagi, udah bersama kami. Nangis terus, diam selama berapa jam, diam nangis terus dia. Sedih, ingat yang lalu-lalu. Korban akan dimintai kesaksiannya dan menjalani visum di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk mengetahui kondisi fisik dan psikis. Karena diduga mendapat pelecehan seksual dari penculiknya yang merupakan tukang bakso keliling. Visum kemarin juga sudah dilakukan pada hari Jumat dan nanti hari Senin pun akan dilakukan visum kembali. Betul. Rehabilitasi sekaligus berjalan dalam proses pemeriksaannya Audi sendiri maupun nanti dari rehabilitasi asesmennya terus berjalan dia. Sementara pelaku yang ditemukan bersama korban di Jombang, Jawa Timur, kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Diduga pelaku sudah sering menculik dengan target remaja berkebutuhan khusus. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Yulia Lorena, dan Laksa, iNews melaporkan. Sebelumnya berbagai aksi penculikan juga kerap terjadi di berbagai wilayah. Di Batam, seorang remaja diculik untuk dijadikan pekerja seks komersial. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria menculik mantan kekasihnya karena sakit hati. Satuan Brimob Polda Kepulauan Riau mengevakuasi seorang remaja di sebuah rumah di Kafling Saguba, Kota Batam, Februari lalu. Remaja ini menjadi korban penculikan Polinia Malu dan Marlina yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah orang tuanya di Jakarta Utara. Kedua pelaku menculik korban atas suruhan tersangka lainnya, Ezron. Rencananya, korban akan dijual ke Malaysia dan dijadikan pekerja seks komersial. Pelaku menyamar menjadi asisten rumah tangga dan menculik korbannya yang kemudian dibawa ke Batam.
Sesampainya di Batam, korban disekap dan dibuatkan paspor untuk dikirim ke Singapura dan Malaysia. Kita lakukan itu begitu kita lakukan penggerbekan bersama teman-teman Brimob. Di situ ada 7 perempuan yang ternyata akan diberangkatkan ke luar negeri, lengkap dengan paspor yang sudah disiapkan oleh si pelaku. Jadi pelaku yang membawa si anak ini kan 2 nih dari Jakarta. Satunya lagi adalah pelaku yang menerima yang sedang mengupayakan untuk memberangkatkan para tenaga kerja secara ilegal ke luar negeri. Ini kaitan dengan penculikan, kaitan dengan pekerja migran, tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi pengungkapan. Sementara di Jawa Timur, gara-gara sakit hati karena batal menikah, Ibrahim, warga Gulug-Gulug Kabupaten Sumeneb, Madura, tega menculik mantan kekasihnya yang merupakan warga Gresik. Peristiwa ini dilakukan Ibrahim di kawasan Geraha Famili Surabaya, Jawa Timur pada 4 Agustus lalu. Dengan dalih menawarkan untuk mengantar korban pulang, pelaku yang mengajak 3 temannya justru mengambil semua barang-barang korban saat di dalam mobil. Para penculik kemudian menyekap korban di rumah salah seorang pelaku. Selama 6 hari penyekapan, korban mengaku dicabuli Ibrahim yang merupakan mantan pacarnya. Kini Ibrahim harus mengubur mimpinya untuk menikahi korban dan terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawanan pencuri diringkus polisi usai membobol swalayan. Dalam beraksi, pelaku gunakan sendok makan untuk membobol kotak uang. Trio pencuri ini diringkus petugas Satreskrim Polres Gresik karena membobol swalayan, stasiun pengisian bahan bakar umum, dan konter telepon genggam. Yang mengejutkan, senjata utama aksi mereka hanya satu, sendok makan. Sendok inilah yang digunakan para tersangka untuk membongkar kotak uang. Tak tanggung-tanggung, selama aksinya mereka telah membawa kabur sejumlah dagangan senilai puluhan juta rupiah. Polisi menyita 1.500 bungkus rokok, puluhan unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, serta sendok makan dan penggaris logam yang jadi alat bantu tersangka. Dia menggunakan alat ini berupa dengan penggaris besi dan sendok yang dia gunakan. Jadi ini harus kita waspadai pelaku-pelaku yang cukup lihai ini agar menjadi kewaspadaan untuk kita bersama. Dengan alat yang sesederhana ini bisa mereka melakukan kejahatan dengan total kerugian yang cukup besar. Kawanan tersangka diringkus setelah polisi mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi kawanan. Cara menentukan kamu itu jadi sasaranmu gimana? Gambaran, Pak. Jalan-jalan. Oh, kamu jalan dulu, kamu gambar TKP-nya? Iya. Oh, gitu. Salah satu tersangka merupakan residivis yang bebas kasus narkoba karena asimilasi. Akibat perbuatannya, mereka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Polisi masih memburu terpidana mati kasus narkoba Chai Changpan alias Chai Jivan yang diduga bersembunyi di hutan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Polisi melibatkan pasukan Brimob untuk mencari terpidana mati yang juga pernah melarikan diri dari lapas tahun 2017. Sebelum ditangkap polisi, warga negara Tiongkok Chai Changpan alias Chai Jivan bertempat tinggal di wilayah Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Saat ini terpidana mati kasus narkoba tersebut memanfaatkan hutan Tenjo untuk bersembunyi setelah melarikan diri dari lapas kelas 1 Tangerang Jumat 18 September 2020. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Chai Changpan memiliki kemampuan bertahan hidup atau survival yang dipelajarinya saat masih berada di Tiongkok. Selain menyebarkan foto Chai Changpan di wilayah Tenjo, Bogor, polisi juga melibatkan pasukan Brimob untuk memburu dan mempersempit ruang gerak terpidana mati kasus narkoba. Berdasarkan keterangan warga, Kombes Pol Yusri Yunus juga menyatakan Chai Changpan sempat keluar hutan Tenjo untuk membeli makanan.
3 pekan sudah terpidana mati kasus kepemilikan 110 kg sabu Chai Changpan kabur dari lapas kelas 1 Tangerang. Tim gabungan telah dikerahkan untuk melacak keberadaan Chai Changpan namun belum membuahkan hasil. Detik-detik kaburnya terpidana mati asal Cina, Chai Changpan, terekam CCTV bagian luar lapas kelas 1A, Tangerang, Banten, Senin 14 September lalu, pukul 2 dini hari. Chai Changpan keluar dari lubang yang digalinya seorang diri. Chai Changpan menggali lubang dari dalam sel yang dihuninya hingga melewati pagar, lapas dan menembus saluran air pemukiman warga. Chai Changpan alias Chai Jifan divonis mati pada tahun 2016 lalu karena menyelundupkan 110 kg sabu. Polda Metro Jaya mengerahkan Brimob untuk mengoptimalkan pencarian. Area pencarian diperluas untuk mempersempit ruang gerak narapidana Chai Changpan. Tim di lapangan masih terus bergerak melacak Chai Changpan. Polisi juga telah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO atas nama Chai Changpan untuk memudahkan pencarian. Chai Changpan juga pernah melarikan diri dengan menjebol dinding kamar mandi Rutan Direktorat Narkoba Mabes Polri di Cawang, Jakarta pada 2017 lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa langkah pemerintah agar jemaah Indonesia dapat menjalani umroh di tengah pandemi? Selengkapnya akan kami ulas usai jeda di iNews Sore.